Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Sahabat santri RB, kita melanjutkan ngaji fikih kita masih di bab yang sama. Karena di awal waktu membahas bab ini sudah saya katakan bahwa pembahasan di bab ini khusus sekali karena sangat banyak dan sangat panjang, karena terkait dengan kesempurnaan dan keafdolan dan juga kaifiyahnya dan segala macamnya yang terkait di dalamnya, yaitu masih terkait dengan bab sholat. Untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang mubtilatus sholat atau hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, untuk memulai seperti biasa kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma mubtilatus shalah, apa saja yang membatalkan sholat. Nah, karena yang kita bahas masih kita frame atau kita bingkai dalam kitab Mabadi Fikih Juz Tsani atau juz kedua. Jadi ini sebatas yang ada di dalam sini yang akan saya sampaikan. Nah, kalaupun dalam pembahasan fikih yang lain dalam kitab-kitab yang memang lebih besar atau lebih panjang pembahasannya, mungkin jauh lebih banyak keterangannya. Tapi paling tidak di dalam kitab Mabadi Fikih Juz Tsani ini sudah memberikan gambaran tentang hal-hal secara garis besar yang membatalkan sholat. Nah, yang pertama mubtilatuhu arba'atun. Jadi dalam pembahasan kitab ini dibahas yang membatalkan sholat itu ada 4 macam. Yang pertama al-awwalu al-kalamu amdan. Jadi yang pertama yaitu berbicara atau berkata-kata, mengucapkan sesuatu dengan sengaja. Nah, dalam hal ini berkata-kata yang dengan sengaja itu bighairi dzikrin, selain zikir atau selain dari bacaan-bacaan sholat. Nah, selain dari bacaan-bacaan sholat itu ucapannya itu membatalkan puasa. Misal ada orang yang memanggil si A, kemudian dia menjawab ya, itu termasuk membatalkan puasa walaupun hanya satu kata. Jadi berkata-kata atau mengucap atau ngomong, bahkan ngobrol, apalagi ngobrol ya, kalau ngobrol sudah tentu itu batal. Nah, itu yang pertama terkait dengan membatalkan sholat. Nah, dalam keterangan di kitab lain ini saya beri sedikit tambahan, bukan hanya sekedar ngomong yang memiliki arti yang membatalkan puasa, akan tetapi yang dia berkata-kata dengan tujuan yang tujuan tersebut orang lain paham. Contoh, misal ketika sholat ada anak kecil yang ribut, dia tidak mengatakan diam ataupun mengucapkan diam atau stop atau berhenti biar orang itu tidak ngobrol lagi atau tidak ramai lagi, tapi dia mengatakan atau mengeluarkan suara, memberikan kode untuk diam seperti shh atau hush. Nah, seperti itu juga termasuk membatalkan sholat. Nah, ini termasuk membatalkan sholat. Ini ada di dalam keterangan kitab lain. Kalau di dalam kitab Mabadi Fikih Juz Tsani ini belum diterangkan. Nah, kemudian yang kedua yang termasuk yang membatalkan sholat yaitu salasu harokatim mutawalliyatin, bergerak 3 kali gerakan dengan secara terus menerus. Mutawalliyat, jadi terus menerus memberikan gerakan atau melakukan gerakan 3 kali gerakan secara terus menerus, ya 3 kali gerakan secara terus menerus itu membatalkan puasa. Seperti contoh, mungkin ketika sholat digigit nyamuk bagian mungkin di pipi seperti ini. Nah, kemudian nyamuk itu pergi, terasa gatal, kemudian kita garuk seperti ini. Nah, dengan menggerakkan anggota tubuh. Nah, ingat di sini kalau di dalam kitab lain diterangkan gerakan itu yang gerakan anggota tubuh, bukan gerakan anggota dari anggota tubuh.
Beda ya. Kalau anggota tubuh itu ada kepala, ada tangan, ada badan bagian sini ataupun kaki. Nah, itu anggota tubuh. Kalau anggota dari anggotanya tubuh itu seperti anggota tangan itu punya jari-jari. Anggota kepala ada telinga, ada hidung, ada mata, ada bibir. Nah, kemudian anggota kaki ada jari-jari kaki. Nah, itu anggota dari anggota tubuh. Tapi kalau anggota tubuh yang gerak 3 kali otomatis batal. Contoh, misal menggaruk seperti ini. Nah, menggaruknya dengan cara seperti ini, tangannya bergerak seperti ini, maka itu batal. Nah, yang tidak batal seperti apa? Misal digigit di sebelah sini, di sebelah pipi ataupun di kening. Nah, gerakannya cukup sekali, kita gerakan sekali, plek. Nah, ya seperti ini kita tempelkan, yang bergerak jarinya. Nah, jadi jarinya seperti ini. Nah, ini tidak batal. Karena yang bergerak itu bukan anggota tubuh, tapi anggota dari bagian atau anggota tubuh. Nah, itu bukan anggota tubuhnya, tapi anggota dari anggota tubuh. Nah, seperti itu. Itu yang membatalkan. Nah, ada lagi kasus mungkin seperti contoh ketika sholat berjamaah imam batal. Nah, itu seperti apa? Ya monggo silahkan saja langsung berjalan yang di belakang imam. Makanya ketika sholat jamaah itu yang paling bagus disiapkan orang yang sebagai untuk berjaga-jaga menggantikan imam itu berada di belakangnya imam. Jadi secara ilmu dia sudah paham, dia juga langsung tanggap ketika imam itu batal, dia langsung menggantikan, dia maju 1 langkah cukup, 2 langkah juga nggak apa-apa, asal jangan berjalan-jalan sampai 5 langkah ya itu batal. Ataupun 1 langkah tapi lebar atau melompat, nah itu juga tidak boleh, itu juga membatalkan sholat. Nah, seperti itu. Jadi gerakan yang sewajarnya berjalan seperti jangkahan orang biasa itu tidak membatalkan sholatnya. Nah, seperti itu. Jadi yang kedua yaitu bergerak 3 kali gerakan yang berturut-turut itu membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga as-salisu, yang ketiga al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Nah, makan dan minum ketika sholat itu membatalkan sholat. Nah, seperti apa makan dan minum? Apakah mungkin orang sholat sambil membawa minuman atau membawa makanan? Ya kalau anak kecil wajar, tapi kalau orang dewasa ya nggak mungkin bawa seperti itu. Ini kita artikan begini. Jadi kalau ada sisa makanan yang mungkin menyelip di gigi atau sisa air wudhu yang masih menetes di muka kemudian masuk ke mulut kemudian justru ditelan, itu membatalkan sholat. Nah, seperti itu. Kemudian bekas makanan ataupun yang masih terselip di gigi kemudian lepas itu makanannya kemudian tertelan, itu juga batal, apalagi ditelannya dengan sengaja. Kalau tertelan tidak sengaja itu tidak batal. Nah, tapi kalau disengaja itu otomatis batal. Itu yang dimaksud dengan makan dan minum ketika sholat yang membatalkan sholat. Kalau yang memang membawa makanan, mengantongin permen atau makan permen sambil sholat, ya itu udah otomatis batal yang seperti itu. Kemudian yang nomor 4 atau yang terakhir yang disebutkan dalam kitab Mabhati Fikih ini yang termasuk membatalkan sholat yaitu tarku ruknin min arkaniha au fawatin syarti au fawatu syartin min syurutiha. Jadi tertinggal 1 rukun dari rukunnya sholat, atau tertinggal atau tidak cukup atau tidak mencukupi salah satu syarat dari syarat sahnya sholat, itu sudah otomatis batal. Nah, seperti itu. Misal syaratnya sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Nah, kemudian dia sholat ternyata dia belum wudhu, kemudian dia teringat, oh saya belum wudhu tadi ya, otomatis itu sholatnya sudah batal. Nah, seperti itu. Atau meninggalkan 1 rukun. 1 rukun, misal dia sholat takbiratul ihram langsung baca surat-suratan selain surat Fatihah. Nah, padahal yang rukun itu justru Al-Fatihahnya, itu juga langsung batal. Kecuali memang dia makmum masbuk yang tertinggal bacaan Fatihahnya imam. Ini kalau dalam madhab Imam Syafi'i, asal dia masih ikut rukuknya imam, berarti dia masih dapat 1 rakaat. Ini dari madhab Imam Syafi'i. Kalau madhab yang lain ya monggo silahkan kalau memang ada pendapat dari madhab yang lain. Tapi yang secara pribadi saya pakai dari madhab Imam Syafi'i.
asal masih dalam kondisi longgar, tidak dalam kondisi darurat atau terpepet ataupun kondisi yang khusus, maka tetap diusahakan untuk saya secara pribadi ataupun santri-santri yang ada di santri RB itu masih menggunakan madhabnya Imam Syafi'i. Jadi seperti itu. Jadi yang terakhir tadi, tertinggal satu rukun atau satu syarat dari syarat sahnya atau rukunnya sholat, maka itu juga membatalkan sholat. Nah, jadi seperti itu. Ini kalau dirinci yang keempat ini sangat banyak sekali, makanya ini diglobalkan secara garis besar, yaitu tertinggal rukun atau tertinggal syarat dari syarat sahnya sholat. Jadi itu 4 hal yang membatalkan sholat. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimengerti agar menambah ketika kita sholat, menambah keafdolannya, menambah sahnya sholat kita, atau sholat kita ini jadi ibadah yang bagus. Karena nanti di akhirat ini kenangan-kenangan tentang sholat ini akan menjadi kenangan terindah ketika kita di akhirat kelak. Termasuk sujud kita itu akan menjadi kenangan yang paling indah nanti ketika kita di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.